Kita sudah belajar bagaimana si sehat ngadepin sakit. Kita sudah belajar ngadepin kalau kita sakit doanya apa. Kalau nengok orang sakit doanya apa. Kita udah belajar apa itu sakaratul maut. Bagaimana kalau ngalamin sekarat. Bagaimana kalau ada di sekeliling orang yang sekarat. Dan kita udah belajar bagaimana cara ngurus orang yang baru mati. Kata yai kita, kullu mayyitin minal muslimin. Artinya, bila mana seorang muslim telah positif mati. Mati apa meninggal ya? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Hah? Meninggal apa mati? Mati. Jadi bila mana orang sudah positif mati, kita udah tahu tuh cara positifnya pakai apa? Kapas. Terus apa lagi? Hidung. Iya, tuh udah tahu. Intinya jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Kalau ada muslim mati, kewajiban muslim yang masih hidup 4. Bila mana ada muslim mati, kewajiban muslim yang masih hidup 4. Yang pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Keempat, mengubur. Sebetulnya ada 5. Ada 5. Apa? Menggotong. Kan gak bisa jalan sendiri ke tanah kusirnya. Jadi sebelum mengubur tuh wajib. Ada orang mati bunuh diri, kira-kira disolatin nggak? Bunuh diri? Salatin nggak? Hah? Orang tuh kalau mau saya dongengin kalau mati macam-macam, Bu. Ada yang wajahnya hitam, legap, padahal putih bening waktu hidupnya. Kata orang-orang glowing. Orang-orang apa itu glowing tuh? Sicak tuh yang ngerti itu. Punya salon, kita gak ngerti. Tuh begitu tuh. Itu hitam. Ada yang bau. Itu semuanya sebelum akhirat kelihatan. Wujud asli manusia itu kelakuannya kayak apa aja. Lihat aja di matinya. Beneran. Nggak usah nunggu akhirat balasan Allah. Di dunia kelihatan. Ada yang kuburan udah, ntar nih ngaji bab kuburan, saya akan terangin. Ada yang kuburan udah kita gali. Ukurannya pas kagak muat lagi, papras lagi, taruh lagi, kagak muat lagi. Hampir 3 kali udah masukin tekuk aja dah. Orang berkali-kali, ini amalianya. Mau maghrib bau bagaimana? Udah dirapihin, meter lagi kok kurang lagi. Ini ada. Iya, kok badannya apa kuburannya makin kecil, macam-macam. Bahkan ada nanti saya ceritain pada bapak ngaji nguburin. Ada yang kuburan kurang, Bu, kurang. Tahu kurang? Mestinya logikanya kuburan itu tanahnya wong diambil diisi orang, berarti kudunya Ini mau kurang, separuh aja nggak ada. Begitu mendam semua, separuh kagak ada. Kudu ngambil berapa gerobak tuh buat nutup. Saking apanya tuh? Leganya di dalamnya.
Begitu, sampai tanahnya kurang. Gitu. Kalau membung banyak lebihnya. Aduh, begitu. Rata aja udah bagus. Dulu ada, saya pernah tahu di sini nih. Kalau tidak khilaf tuh namanya Pak Haji Satiri. Kalau tidak khilaf namanya. Begitu dikubur tuh di situ tuh dibelokan tuh. Meninggal kuburannya rata. Rata pas banget Pak Haji Satiri katanya namanya. Begitu. Kuburannya sama. Kalau ada mantunya. Beruntung tuh. Saya dongengin nih contoh orang IKP ini. Yang lain mungkin nggak tahu. Itu begitu. Kuburannya rata. Jadi saya ikut ke kuburan. Saya tuh kadang kalau waktu luas demen datang ke kuburan. Saya tanya ini orang amaliannya apa begitu. Kata ada yang bilang, ya biasa normal biasa aja. Gitu. Saya cuma tanya. Ini orang kayaknya jarang marahan diledek orang. Iya bener orangnya udah lucu. Oh iya artinya lega nih. Saya bilang bagus nih kuburannya. Bagus. Bagus ini. Mulia ini orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaizi, adapun ini yaitu kitab menerangkan hukum-hukum jenazah. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Adapun tiap-tiap mayit daripada orang-orang muslim, yaitu wajib oleh memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Illa syahida, kecuali orang mati syahid, fi qitalil kufar, pada memerangi orang-orang kafir. Wasiqata, dan sikit keguguran, idza nazala maitan, apabila keluar itu sikit dalam keadaan mati, qabla tamami ashurihi, sebelum sempurna bulannya. Fa innahuma la yughsalani wa la yusalla alaihima, maka sesungguhnya keduanya, orang mati syahid dan sikit, yaitu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, mulai daripada pertemuan ini kita akan memasuki pembahasan lengkap tentang jenazah. Kita sudah belajar bagaimana si sehat ngadepin sakit. Kita sudah belajar ngadepin kalau kita sakit doanya apa, kalau nengok orang sakit doanya apa. Kita udah belajar apa itu sakaratul maut, bagaimana kalau ngalamin sekarat, bagaimana kalau ada di sekeliling orang yang sekarat, dan kita udah belajar bagaimana cara ngurus orang yang baru mati. Kata yai kita, kullu mayyitin minal muslimin, artinya bila mana seorang muslim telah positif mati. Mati apa meninggal ya? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma, meninggal. Hah? Meninggal apa mati? Mati.
Jadi bila mana orang sudah positif mati, kita udah tahu tuh cara positifnya pakai apa? Kapas. Terus apa lagi? Hidung. Iya, tuh udah tahu. Intinya jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Kalau ada muslim mati, kewajiban muslim yang masih hidup 4. Bila mana ada muslim mati, kewajiban muslim yang masih hidup 4. Yang pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Keempat, mengubur. Sebetulnya ada 5. Ada 5. Apa? Menggotong. Kan nggak bisa jalan sendiri ke tanah kusirnya. Jadi sebelum mengubur tuh wajib. Ada orang mati bunuh diri, kira-kira disolatin nggak? Bunuh diri? Salatin nggak? Hah? Mati bunuh diri, gantung diri dia. Begitu. Iya. Disolatin apa kagak? Emang apa? Dilihat dulu muslim kagak tuh yang bunuh diri. Begitu. Kalau yang bunuh diri itu muslim, 4 kewajibannya. 4 kewajibannya. 4. Ada orang nggak pernah sholat seumur-umurnya. Mana namanya soleh lagi. Namanya mah soleh. Namanya soleha. Begitu. Nggak pernah sholat seumur-umur. Ngaji orang mau. Begitu. Ngaji. Begitu. Mati. Kira-kira sholatin nggak? Hah? Nggak pernah sholat. Kenapa? Oh iya, janjinya kalau ditanya muslim nggak? Ya, begitu. Kalau dia muslim, kewajiban yang hidup 4. Mau muslim yang mati itu bunuh diri, mau kagak bunuh diri, mau dia rajin sholat, mau dia kagak rajin sholat, janjinya muslim. Begitu. Ngapain orang hidupnya aja nggak pernah sholat lah. Ditanya KTP-nya apa? Oh Islam, sholat. Begitu. Orang hidupnya nggak pernah sholat. Ya KTP-nya apa? Begitu. Tanya aja. Muslim ya udah sholatin. Gitu. Nggak pernah sholat. Justru kalau pakai akal kiai itu mati nggak usah sholatin. Dia yang kudunya. Kalau pakai akal kan sianan dosanya banyak kan. Kan begitu. Bener nggak? Kudunya juga paling banyak tolongin dia. Tapi karena bukan kiai, bukan nggak kiai. Kalau muslim mati yang hidup tugasnya 4. Begitu. Yang penting dia muslim. Kata kitab kita, kullu mayyitin minal muslimin. Mayit agamanya Islam. Begitu. Mau matinya sebab apa? Bagaimana kalau matinya tenggelam di air, dimandiin nggak? Kan udah basah. Dimandiin nggak?
Emang apa? Iya, pokoknya kudu. Walaupun kan dia udah dingin, mana enggak ada ngaruh. Kewajiban muslim yang hidup 4 aja. Kalau ada muslim mati 4. Begitu. Begitu. 4 nih. Wajibnya wajib apa? Namanya wajib kifayah. Wajibnya namanya fardu kifayah. Wajib itu ada 2, ada namanya fardu kifayah, ada namanya fardu ain. Apa sih fardu kifayah? Wajib perwakilan. Fardu kifayah itu wajib perwakilan. Artinya perwakilan, yang penting ada yang ngerjain. Yang lain kagak dosa. Atu aja ada orang kampung tuh ngurusin orang mati. Mandiin, kafanin, nyolatin, kuburin. Udah yang lain kagak dosa. Namanya fardu. Tapi dapat ganjaran ya kagak kalau kagak ngerjain mah. Cuman kagak dosa. Fardu kifayah. Ada namanya wajib tuh fardu ain. Tiap orang kudu ngerjain. Kagak bisa diwakili. Kayak puasa Ramadan. Gua lagi males banget puasa. Lu aja ya gua wakil. Kagak bisa. Kudu ngerjain. Namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah tuh yang penting ada yang ngewakilin ngerjain. Siapa tuh yang ngerjain? Keluarganya lah yang mau dapat warisan. Iya, yang kudu ngaji tuh. Lah yang dia yang mau dapat warisan. Begitu wajib, begitu. Iya wajib. Dia tuh makanya kudu ngaji. Biar ngerti ngurusinnya. Begitu. Fardu kifayah. Begitu. Dia. Yang penting keluarganya kerjaan udah jadi. Begitu jadi. Begitu. Bagus. Begitu. Kalau anak-anaknya ngerti. Udah nggak usah ngurusin orang lain. Udah nggak usah manggil apa yang disebut tuh apa namanya? Amil. Nggak usah. Orang kita bisa, kita. Orang kita yang mau dapat duit. Dapat warisan. Benar nggak? Yang mau dapat warisan amil apa kita? Lah kita. Maka kita kudu bisa. Kalau kita nggak bisa, jangan sembarangan tuh ngasih amil tuh. Yang mandiin ibu kita. Yang mandiin saudara kita, jangan dikasih selagu-lagunya. Namanya kagak paham agama. Orang lu yang mau dapat warisan. Dia nolongin lu. Masa nolongin? Kita sembarangin, jangan kasih. Begitu kalau ibu kita punya sarung yang bagusan, kasih dia tuh yang mandi ini po. Begitu, ini kesayangan mak saya. Dulu beli. Ini mak saya bilang mahal ini. 10 juta buat tempuh aja. Begitu. Iya lah. Orang kewajibannya kita. Yang mau dapat warisan kita. Lah, ngapa kita gak mau ngurusin? Ngapa? Kan kita yang mau dapat. Begitu warisannya. Begitu. Kita kudu ngaji. Jangan sampai orang lain yang ngurusin. Ntar nih, habis ini nerangin mandiin. Kalau pengen praktek, asal mau jadi calon mayitnya, begitu, nggak apa-apa. Kalau enggak ya contoh doang. Ambilin boneka besok-besok. Beli boneka buat contoh. Ntar saya ajarin.
biar benar mandiin. Begitu kita yang mandiin anaknya, begitu. Mana yang mandiin adalah orang lain, mana dulunya musuhan lagi sama kita, siram aja gebur-gebur. Ya Allah. Ini orang ini dulu ya Allah mulutnya begitu sama cabai masih pedesan cabai. Begitu. Kan kita harus urus nih biar bisa cara ngurus mayit. Orang kewajiban kita semuanya. Gitu. Orang tuh harus ngaji begini nih, biar bisa. Begitu. Dan ngaji ini bukan kemudian gua mau gada jadi amil. Ya nggak apa-apa buat ngurus sendiri. Ngurus keluarga. Orang tuh kalau mau saya dongengin kalau mati macam-macam, Bu. Ada yang wajahnya hitam, legap, padahal putih bening waktu hidupnya. Kata orang-orang glowing. Orang-orang apa itu glowing tuh? Sicak tuh yang ngerti itu. Punya salon, kita gak ngerti. Tuh begitu tuh. Itu hitam. Ada yang bau. Itu semuanya sebelum akhirat kelihatan. Wujud asli manusia itu kelakuannya kayak apa aja. Lihat aja di matinya. Beneran. Nggak usah nunggu akhirat balasan Allah. Di dunia kelihatan. Ada yang kuburan. Udah ntar nih ngaji bab kuburan. Saya akan terangin. Ada yang kuburan udah kita gali. Ukurannya pas kagak muat lagi. Papras lagi. Taruh lagi. Kagak muat lagi. Hampir 3 kali udah masukin tekuk aja dah. Orang berkali-kali. Ini amalianya. Mau maghrib bau bagaimana? Udah dirapihin, meternya kok kurang lagi. Ini ada. Iya, kok badannya apa kuburannya makin kecil. Macam-macam. Bahkan ada nanti saya ceritain pada bapak ngaji nguburin. Ada yang kuburan kurang, Bu. Kurang. Tahu kurang? Mestinya logikanya kuburan itu tanahnya wong diambil, diisi orang. Berarti kudunya ini mau kurang, separuh aja nggak ada. Begitu, mendam semua, separuh kagak ada. Kudu ngambil berapa gerobak tuh buat nutup. Saking apanya tuh? Legaknya di dalamnya. Begitu, sampai tanahnya kurang. Gitu. Kalau membung banyak lebihnya. Aduh, begitu. Rata aja udah bagus. Dulu ada, saya pernah tahu di sini nih. Kalau tidak khilaf tuh namanya Pak Haji Satiri. Kalau tidak khilaf namanya. Begitu dikubur tuh di situ tuh dibelokan tuh. Meninggal kuburannya rata. Rata pas banget Pak Haji Satiri katanya namanya. Begitu. Kuburannya sama. Kalau ada mantunya. Beruntung tuh. Saya dongengin nih contoh orang IKP ini, yang lain mungkin nggak tahu. Itu begitu, kuburannya rata. Jadi saya ikut ke kuburan. Saya itu kadang kalau waktu luas demen datang ke kuburan. Saya tanya ini orang amaliannya apa begitu. Kata ada yang bilang, ya biasa normal biasa aja. Gitu. Saya cuma tanya. Ini orang kayaknya jarang marahan diledek orang. Iya bener orangnya udah lucu. Oh iya, artinya lega nih. Saya bilang bagus nih kuburannya, bagus. Bagus ini, mulia ini orang. Udah keciri di kuburan. Yang kuburan kurang epas aja udah bagus. Epas. Artinya epas aja itu masih lebih karena diisi orang. Kosong pakai papan. Kudunya tetap lebih. Lebih itu normal. Begitu. Ini mah pas. Apalagi kalau kurang, itu yang luar biasa. Ntar saya dongengin waktu penguburan ngajinya, biar tahu. Maka hidup tuh gak usah neko-neko, mengapain. Begitu, orang mau lega apa udahlah suka-suka lo. Begitu. Begitu, orang ujungnya bakal mati, nggak ada yang hidup. Mati. Sama aja. Mati. Begitu, mati aja semua orang. Itu begitu terserah mau amalnya buruk begitu ya dia yang nanam dia yang bakal manen. Udah begitu aja hidup jadi nggak usah dipuyang-puyangin hidup. Jalanin aja.
yang kita bisa jalanin sebagai muslim. Nih ujungnya bakal begini. Keciri baru mati, beneran. Keciri. Keciri baru mati. Dulu-dulu saya banyak ikut ngantar ke kubur dulu. Cuman kadang sering saya disuruh mimpin talqin, akhirnya saya jarang ke kubur. Artinya orang yang disuruh nggak mau, ada kita. Jadi akhirnya saya sering ikut, ganjarannya gede masalahnya. Gede. Begitu. Nantilah di depan, ini baru permulaan. Biar kita paham. Intinya, bila mana ada muslim mati, kewajiban muslim yang masih hidup ada ada berapa? 4. Jangan meleng. 1, mandikan. 2, 3, 4, menguburkan. Tuh begitu. Wajib tuh. Maukah muslim itu rajin sholat atau tidak, bunuh diri atau tidak, pokoknya janjinya muslim. Kalau yang tahu sendiri, fardu ain. Kalau tahunya kita doang, yang lain nggak tahu, mendaki gunung, kita doang lihat mayit. Kita wajib ngurusin. Begitu. Nemunya kaki doang, ya wajib kita ngurusin. Nemunya pala doang, wajib kita urusin kalau dia muslim. Itu begitu. Ntar ada caranya di depan, gimana cara nyolatin kalau kaki doang, kalau pala doang, kalau badan doang. Begitu. Ada aturannya. Ada aturannya. Semua ini. Begitu. Ada tuh biasanya dari Bayoran tuh yang tukang mandiin ikut ngaji biasanya. Oh iya ngaji, oh iya bagus. Ini bakal kita bimbing atur dengan rapi. Besok lusa, ini bab memandikan. Ditata ntar nih, kita baru pembukaan. Nih, siapa aja kudu bisa ini, jangan sampai nggak bisa. Kudu ngerti, begitu. Kudu ngerti, jangan enggak. Itu bagus ada yang berani mandikan. Bagus, ganjarannya besar. Ganjarannya gede banget, ganjarannya. Begitu, gede, mulia. Ngurusi orang, begitu. Kadang anaknya nggak mau. Begitu. Nah ini, kalau kita ngikutin cara kemarin, yang udah diterangin, sama yang mandiinnya girang. Mandiinnya girang. Karena kayak bayi, tahu kayak bayi. Padahal lemes enak, diapain aja, sedakepinnya enak, ininya enak. Kayak orang hidup. Gitu. Kalau kita jalanin kayak pengajian yang lalu tuh. Dijalaninnya. Makanya saya sedikit panjangkan pada judul doang, Kitabul Janaiz, belum masuk materi-materi, biar kita ngaji fikih ini aja udah cukup jadi pegangan ibu-ibu buat ngajar lagi kayak begini. Begitu kali ibu ngajar lagi. Catatannya dicatat, begitu. Karena itu adalah modal, begitu. Sebab saya enggak mau ngaji ini balik kayak zaman dulu. Bisa kalau ibu mau ngaji balik kayak zaman dulu. Ngajinya hafalan. Orang dulu tuh ngajinya hafalan. Kalau ibu mau saya ajarin, disebutnya perukunan, Bu. Perukunan. Gitu. Jadi kita ngaji faslun, adapun wardu wudu, yaitu ada 6. Pertama niat, seperti niatnya begitu, ngapa? Begitu. Sebetulnya riyad yang dihafal, cuman bahasa Indonesia. Gitu. Dah ada catat aja, pegel ngapal-ngapalinnya. Begitu. Iya. Jadi kecuali ada 2 nih yang tidak 4 yang dikerjakan. 1, orang mati syahid. Nah, syahid nih kita harus ketahui. Syahid itu ada 3. Nih biar paham. Syahid itu ada 3 macam. Pertama, syahid dunia akhirat.
Pertama tuh. Kedua, syahid dunia saja. Ketiga, syahid akhirat saja. Ada 3. Jadi pertama ada namanya syahid dunia akhirat. Apa tuh syahid dunia akhirat? Di dunia syahid, di akhirat syahid. Kedua, syahid dunia saja. Berarti di dunia syahid, di akhirat kagak. Ketiga, syahid akhirat saja, di dunia biasa. Yang 4 tuh. Tapi di akhirat dikumpulin bersama orang mati, namanya syahid akhirat saja. Apa tuh syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat itu orang yang mati di medan juang melawan orang kafir. Niatannya membela agama. Tuh, begitu. Jadi yang namanya syahid dunia akhirat, orang yang mati orang berperang lalu mati berperang, niatannya membela agama. Yang kayak begini namanya syahid dunia akhirat. Begitu. Syahid dunia akhirat. Nah, yang ini nih tidak dimandikan, tidak disolatkan. 2 doang. Begitu. Dia apa tuh? 2 doang tuh. Dia tidak dimandikan, berarti apa yang dikerjakan? Dikafani pakai baju perangnya, gitu, baju yang ada, dan dikubur. Udah gitu doang. Enggak 4. Kan tadi kewajibannya 4, mau dikurangin nih. Tuh, 1. Kedua, syahid dunia saja. Apa tuh syahid dunia saja? Orang yang mati di medan juang melawan orang kafir, tapi niatannya dunia, pengen jadi pahlawan, pengen dapat perempuan cantik orang kafir, pengen dapat veteran, apa aja dunia niatnya. Pokoknya niatnya enggak benar. Jadi orang yang mati di medan juang melawan orang kafir, tapi niatannya dunia, biar dapat duit, biar dapat apa aja niatannya. Ini namanya syahid dunia saja. Tapi di akhirat tidak dapat ganjaran syahid. Gitu. Yang ini nih nomor 2 nih sama kayak nomor 1. Kewajibannya 2. Yaitu mengkafani dan mengubur, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan. Kenapa begitu? Niat ini yang tahu Allah. Jadi kita jangan masuk, biarkan Allah urusannya. Tuh begitu. Yang ketiga, syahid akhirat saja. Siapa tuh? Orang yang mati
tidak berperang, tapi dapat pahala mati syahid. Contohnya banyak. Contohnya mati lagi ngaji, mati lagi mondok, mati ngelahirin bayi, mati itu semak syahid, mati kena wabah penyakit, begitu taun, mati tabrak kereta, mati kebakar, kerobohan gedung, apa aja. Begitu ya, kesetrum. Contohnya banyak. Ini namanya syahid akhirat. Di dunianya kewajibannya 4. Apaan? Dimandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Kayak yang mati malam Jumat, mati hari Jumat, atau yang tiap malam baca tabarok, nggak pernah tinggal, atau mati sebelumnya punya wudhu dulu, dapat ganjaran syahid. Tapi di dunianya prosesnya kayak orang biasa. Itu namanya ganjaran doang. Syahid akhirat. Kewajibannya ini 4. Jadi yang dimaksud kecuali orang mati syahid itu 2 doang. Syahid dunia akhirat dan syahid dunia saja. Yaitu yang kewajibannya 2. Yang 2 kagak boleh. Begitu. Mati ngelahirin surga. Ibu-ibu tuh. Mati ngelahirin surga. Gitu. Enggak, itu bayinya kadang lahir, kadang bayinya enggak juga mati juga. Ya udah surga, udah menanti. Namanya ganjaran mati syahid, tapi ganjaran doang. Prosesnya biasa. Kayak kena wabah, begitu. Kayak begitu wabah, kayak virus. Apaan? COVID. Nah, itu yang namanya kena COVID itu mati syahid apa? Syahid apa? Syahid akhirat. Kewajibannya berapa? Apaan? Dimandikan, kafankan, sholatkan, kubur. Itu kagak dimandiin. Dosa pada. Iya. Apanya? Iya dosa. Iya mau siapa ke dosa aja. Ini udah baca catatannya, jangan pakai tanya kita, udah dicatat. Kewajibannya berapa? 6. Apa tuh? Mandikan. Kalau nggak dimandiin, siapa yang dosa? Iya yang tahu. Iya, dosa. Begitu. Sholatin wajib nggak? Dosa kalau ada. Begitu. Iya begitu. Makanya kudu ngaji. Jangan bentang-bentang syahid. Kagak ada apa-apain. Mana teman kita namanya syahid. Mati syahid. Syahid mati. Iya, begitu. Yang kagak. Begitu yang kagak. Itu mah parah. Baru dengar suara uing-uing aja ngumpet. Uing. Ada yang mati. Ngumpet. Takut ketular. Itu yang nyupir mobilnya tuh. Deket nggak? Enggak juga. Nggak ngumpet. Kalau ngumpet nggak jalan-jalan. Begitu. Tuh miring. Yang kayak ngumpet-ngumpet tuh miring. Begitu. Ngasih makanan di pagar. Begitu. Kayak orang mancing. Yang kagak. Dikata waras rada-rada. Kata rada-rada. Waras orang. Untung udah selesai. Begitu. Kayak begitu.
Iya begitu. Di rumah aja, di rumah ke dapur cuci tangan lagi, makan kagak. Coba difilmin, miring. Gitu. Kalau di film sekarang apanya? Cuci tangan mulu. Iya. 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 Iya, mana malam habis makan jengkol sama pete lagi. Pakai masker, ya mati. Iya. Oh, udah rapi. Iya, udah rapi. Yang enggak. Masukin kuburnya pakai tambang. Iya. Itu masukin ke petinya pakai tambang enggak tuh? Masukin ke petinya. Masukin ke petinya. Hah? Orang kan masukin ke peti. Pakai tambang enggak? Lah ngapain? Ya enggak. Tadi kagak. Oh, no pakai. Nah, begitu. Dikata waras rada-rada. Dikata rada-rada. Enggak boleh keluar rumah. Ya Allah. Iya, iya. Kenapa? Parah. Wah, parah. Iya. Iya. Iya, ntar kita yang wajib 4 nih. Tahlilan wajib enggak? Iya, enggak ditahlilin dosa enggak? Iya udah yang kayak begitu jangan diributin. Ini nih, yang wajib dulu nih. Yang wajib nih. Yang diributin, kewajiban nih. Kita harus urutan. Yang wajib dulu biar kita ngerti. Begitu. Begitu. Jangan mati dulu ya sebelum mati mandiin ya. Ini ntar nih belum tamat ini. Biar paham. Ini biar kita benar, biar pada bisa. Saya ajarin pelan-pelan, insya Allah, biar ngerti, biar paham. Begitu ya. Cara mandiinnya, begitu pelan-pelan. Jadi, kalau orang mati syahid dunia akhirat, kewajibannya berapa? Hah? 2 apa-apa? Kafanin, kuburin. Kalau syahid akhirat? Syahid akhirat? 4. Syahid dunia? 2. Itu harus ingat. Begitu. Takut di tengah jalan ada temennya nanya. Itu tetangga saya ngelahirin tuh bayi mati tuh syahid. Dimandiin apa kagak? Dibuka, saya dapat ya. Entar dulu saya ingat-ingat kemis tuh ya, waktu ngaji tuh. Rada merem-merem waktu itu saya itu. Entar saya dapat itu ya, gitu. Cek lagi. Biar kita tuh jangan sampai salah. Kedua, ada namanya sikit. Apa itu sikit? Sikit itu bayi yang lahir dari rahim ibunya sebelum umur 6 bulan. Ingetin tuh. Namanya bahasa Arabnya sikit. Apa orang kitanya ya? Janin aja. Janin aja. Ya terserah. Sikit aja udah. Ngikutin bahasa Arab, sikit namanya. Keguguran. Bayi keguguran. Jadi bayi keguguran umurnya di bawah 6 bulan. Ini ada peraturannya. Nih keguguran nih biar ibu tahu. Begitu. Begitu. Ada macam-macam begitu. Bila mana satu, bayi keguguran nih hukumnya. Satu,
bila mana ada tanda-tanda kehidupan, semisal menjerit begitu, atau napas, tuh namanya hidup tuh, atau bergerak, gerak-gerak. Bila bayi itu pas lahir berojolnya gerak-gerak, napas, menjerit gitu. Ini kewajibannya 4. Kewajibannya 4 apaan? Mandikan, kafanin, sholatkan, kuburkan. 2. Bila mana sudah 6 bulan ke atas, walaupun tidak ada tanda-tanda hidup, udah 6 bulan ke atas nih lahirnya, maka kewajibannya 4. Apa tuh 4? Mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Kalau udah 6 bulan ke atas, walaupun udah mati lahirnya, begitu. Tapi udah 6 bulan ke atas, 4 tuh, kayak orang gede, begitu. 3. Kalau sampai ada bentuknya, ada bentuk nih, seperti ada hidung, atau ada kaki, atau ada pala, udah berbentuk. Artinya bentuk tuh ciri-ciri manusia. Sudah ada tuh ke ciri. Gitu. Maka kewajibannya 3. Kewajibannya 3. Memandikan, mengkafani, mengubur. Haram disolatkan. Kalau baru bentuk doang. Saya pernah ditunjukkan lempengan, kalau bahasa kami menyebut lempengan kayak batu bata begitu. Begitu bentuknya kotak, tapi udah ada hidung, ciri kelopak mata. Ini namanya sudah berbentuk. Tapi kaki belum ada, baru ciri wajah doang. Ada seorang ibu-ibu nunjuk ini bagaimana aturan Islamnya. Oh ini ada bentuknya, tuh ada ciri orang. Ini kewajibannya 3. Minus disolatin. Jadi mandiin, kafanin, kuburin. 4, kalau belum ada ciri-ciri manusia, baru segumpal daging, kayak balok begitu, baru segumpal daging doang, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada kewajiban apa-apa. Hanya sunat 2 perkara. Dikafani dan dikubur. Nih, percis kayak begini nih. Kotak. Nih kotak. Jadi baru kotak doang tuh. Kayak gini, ngotak. Ngelempeng tuh, namanya segumpal daging lahirnya tuh. Segumpal daging. Jadi baru daging doang, belum ada ciri orang. Percis kayak batu bata dicetak. Cuman kan batu bata kan gede. Kayak sabun batahan, tahu sabun batahan. Begitu tuh. Tapi daging, belum ada ciri. Wajah belum ada, masih rata. Ini mah nih, udah bungkus kubur. Begitu. Enggak juga enggak apa-apa. Begitu, enggak juga enggak apa-apa. Cuman sunat, percis kayak rambut ibu-ibu tuh. Kalau motong di salon, ya apa,
Itu sunatnya dibawa pulang, kubur. Kubur ya, kubur. Bungkus kubur, gitu. Kubur. Orang dulu bilang rambutnya ditaruh di comberan biar hitam. Biar banyak. Biar apa katanya? Biar adem. Iya, biar adem. Sebetulnya itu jawaban sederhana. Jawabannya. Tapi maksudnya mah dikubur maksudnya. Maksudnya. Sama seperti kita orang amputasi, orang diamputasi, kakinya dipotong atau tangannya itu dibungkus, dikafani, dikubur, sunat, gitu. Nggak mesti di tanah kusir, depan rumah juga boleh. Ditahlilin, nggak usah masih hidup orangnya, tahlilin, tambah stres dia. Jangan. Begitu. Jadi kalau bentuknya lempengan, tapi kalau baru segumpal darah, apalagi orang segumpal daging aja, nggak ada kewajiban apa-apa. Begitu. Makanya kita harus tahu nih berapa bulan ini bayi ini. Kita harus tahu tuh. Begitu. Umpamanya, oh ini adalah 16 bulan, 16 minggu. 16 minggu itu berapa bulan tuh ya? 4. Nah ini bakal keukur. Begitu. Baik nih. Jadi kalau segumpal darah enggak ada apa-apa, segumpal daging. Kalau enggak ada ciri manusia, enggak ada kewajiban. Kalau ada ciri manusia, enggak disolatin. Yang 3 wajib. Tapi kalau pas lahir, mati. Itu mah 4. Begitu. Kewajibannya. Tuh sikit. Jadi sikit yang tidak disolatkan, yang modelnya udah ada hidungnya. Atau udah ada matanya. Ciri manusia namanya. Tapi belum utuh manusia betul. Baru bakal cikal bakal. Kami ini beberapa kali diunjukin nama perempuan. Tapi di Jakarta ini enggak. Kalau di kampung, orang tuh kalau kayak begitu ditanya, ini Mamang bagaimana ini? Apa Islam nyuruhnya? Jadi ada yang lempengan kayak sabun batahan doang. Ada yang berbentuknya udah ada ciri kelopak mata, belum ada. Kayak kelopak mata, kayak patung itu tuh. Tapi belum terbentuk, kaki belum ada. Ini bagaimana aturannya dalam Islam? Oh begini, begini, begini. Gitu. Itu kayak begitu. Jadi kita biar kita tahu tuh. Ibu-ibu ini diapain? Nah, begitu. Jadi kudu tahu tuh. Ini aturan tentang namanya sikit. Macam-macam tuh. Aturannya ada 4 tuh. Sikit tuh. Ada 4 aturan. Ini yang perlu diketahui oleh kita bersama. Begitu. Dah segini aja. Besok kita ngomongin cara memandikan mayit laki, cara memandikan mayit perempuan. Apa dipotong aja perempuan aja? Enggak kan ya? Nah, semuanya. Oh semuanya aja. Gitu. Biasanya suaminya laki-laki kan? Oh iya baik. Ya biar tahu juga. Iya baik. Iya. Silakan kalau ada yang ditanya. Baik. Iya, Pak. Iya. Apanya tuh? Bukan betul, artinya bentuknya kayak apa itu? Iya, 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 bentuknya keguguran tuh kayak apa? Kan macem-macem nih. Ada yang baru lempengan doang, ada yang udah berbentuk manusia, begitu. Iya, baru lempengan doang. Kalau baru lempengan doang, kayak tadi saya mau tanya ibu kewajibannya berapa? Hah? Enggak wajib, yang sunat 2. Tuh, begitu. Iya, udah kubur sama hari-harinya. Gak apa-apa. Iya, begitu. Enggak ada kewajibannya.
Apanya yang maksudnya? Iya, yang ditanyanya apanya? Iya, iya, udah itu urusan keluarganya yang kayak begitu, begitu, udah selesai. Iya, iya, yang nggak ketahuan, iya, nggak ketahuan, iya, iya baik. Iya, yang di bawah 6 bulan, di bawah 6 bulan tadi tuh, sikit, sikit itu artinya sikit bayi janin yang keluar di bawah 6 bulan. Iya ini kan dibahas itu. Pokoknya catatannya 4. Jadi ibu sebut aja dulu. Jangan pakai tapi. Kan bingung itunya. Belum keluar udah tapi. Enggak, jadi gini. Jadi itu namanya hukum lain. Gampang. Berarti ibu, ini orang kalau lahir begini perlu kasih nama atau tidak. Enggak ada hubungan mati atau tidak ini. Iya. Jadi yang mau ditanya yang mananya ini? Oh baik, begini. Bila mana kita sudah keguguran itu udah 4 bulan ke atas, udah 4 bulan ke atas nih. Ini nggak ada hubungan dengan jenazah ini, kagak. Hubungannya dengan ajaran lain. Bila mana ada orang keguguran udah 4 bulan ke atas, sunat diberi nama. Namanya yang mirip aja laki perempuan sama. Suka dipakai laki, suka dipakai perempuan. Robi'ah, Tolha, Nurul Arifin. Ada nggak Nurul Arifin perempuan? Nurul Arifin? Ada? Oh ada. Laki? Ada. Iya kayak gitu. Pokoknya apa kek. Yang laki ada, perempuan ada. Akekahin. Begitu. Iya sunat aturannya. Karena bakal jadi orang di akhiratnya. Bakal nyafaatin, iya. Tapi kita nggak ngomongin aturan ini nih. Iya. Di luar ini ibu yang ditanya. Begitu. Baik. Nggak dibarengin. Barengnya juga nggak apa-apa. Sendiri-sendiri nggak apa-apa. Iya, dilihat. Iya, pokoknya kalau memang udah kelihatan, pokoknya dicirikan apakah janin ini di bawah 6 bulan apa di atas 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan udah pasti kayak orang gede. Yang dibedah ini di bawah 6 bulan ada aturan 3 lagi. Berteriak enggak. Kalau berteriak kayak orang gede. Napas enggak, kalau napas kayak orang gede. Gerak-gerak enggak, kalau gerak-gerak kayak orang gede. Kalau enggak ada ini, ada ciri-ciri hidup enggak, ada ciri-ciri manusia. Kalau ada ciri-ciri, ada kurang satu. Enggak ada ciri sama sekali, enggak ada kewajiban sunat doa. Itu aja diingetin. Iya baik. Dilihat saja berapa ahli warisnya, berapa jumlah ahli warisnya, siapa yang mati, laki apa perempuan, ahli warisnya ada berapa, jumlah calon ahli waris laki-laki 15, jumlah calon ahli waris perempuan ada 10, dari yang ada berapa orang, percisnya ada berapa, begitu.
Terus kemudian jumlah total hartanya berapa, ada utang atau tidak, ada wasiat atau tidak, baru yang kayak begitu. Itu begitu. Ahli warisnya ada 7 tuh, artinya ahli warisnya tuh yang meninggal siapa-siapa ya? Oh iya, yang meninggal laki-laki. Laki-laki, yang meninggal laki-laki. Terus waktu si almarhum ini wafat, bapaknya masih hidup nggak? Iya jawab aja, nggak ada semuanya. Bapak kan satu doang. Iya, bapak. Ntar dulu, satu-satu kan sayanya nanya dulu. Ya, nantinya kalau sayanya salah, jawabannya salah. Ibu perhatiin. Jadi ini ada orang laki wafat. Saya panggil aja almarhum. Almarhum ini wafat, bapaknya masih hidup enggak? Udah enggak ada. Kakeknya udah enggak ada. Ibunya udah enggak ada. Ibunya udah enggak ada. Istrinya ada berapa? Satu, dua, ada satu istri, satu itu satu tuh ketemu ahli warisnya istrinya. Kemudian punya anak, enggak punya anak. Kalau enggak punya anak berarti punya saudara, punya anak dari rahim dia enggak? Baik, udah. Berarti enggak punya anak. Udah gitu, ibu harus catat begitu. Jadi ahli warisnya satu istri, enggak punya anak. Begitu. Kemudian saudara dia punya saudara? Ada. Waktu dia wafat, saudara dia yang masih hidup ada berapa? 4. Laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan 3. Maka berarti ahli warisnya bagi si almarhum ini cuma dua orang, 2 grup. 1 namanya istri, 1 namanya saudara. Begitu. Saudara karena 1 laki, 3 perempuan. Istrinya dapat 1/4 atau 25% daripada hartanya si almarhum. 25%. Hartanya 25, seluruh dari harta almarhum dapat 25%. Biar gampang, sempaknya ada 4, dapat 1. Begitu, AP-nya aja. Begitu, dapat 1/4 karena tidak punya anak almarhumnya. Begitu, karena tidak punya anak 1/4. Yang 3/4 atau 75% milik saudara almarhum dengan bagi 5. Karena bagi 5, laki 1, perempuan 3. Yang laki ini diperempuankan aja biar mudah. Jadi 5. Dibagi 5 yang 75% tuh. Yang laki bakal ngambil 2, perempuan ngambil 1. Itu aja. Tinggal bagi. Begitu. Duduk. Anak angkatnya kalau dia mau bagi zaman masih hidupnya, inilah pentingnya. Waktu masih hidupnya dia makanya harus bertanya setiap orang itu. Kalau tidak bertanya repot. Jadi anak angkat tidak ada warisan. Kalau dia pengen dapat masih hidup, dibagi. Masih hidup, masih segar bugar, ini tanah buat dia notariskan. Begitu caranya dalam Islamnya. Begitu dalam Islamnya harus diatur. Kalau enggak, nantinya kasihan anak angkatnya enggak dapat apa-apa karena kesalahan kita. Enggak pakai bertanya, pokoknya siapa yang punya harta, jangan malu bertanya kepada orang yang ngerti, kalau saya mati, siapa ahli waris saya? Nanyalah ama yang ngerti, agar supaya ada kepengenan kita yang enggak terpenuhi kala mati, bisa terpenuhi dari sekarang. Karena Islam itu tidak pernah mati solusi.
Selalu ada solusi. Begitu. Wallah a'lam. Nah, baik. Baik, itu kalau dalam dunia kompilasi hukum Islam disebut gono gini, begono dan begini, begitu. Apa tuh gono gini? Artinya kalau memang itu harta kekayaan bersama, dipotong dulu 50% buat pasangan yang hidup, yang 50% yang tadi tuh warisan dibaginya kayak tadi. Tuh begitu, kalau mau pakai gono gini. Begitu, begono begini. Potong dulu 50% buat yang siapa yang hidup pasangannya, apa lakinya, apa istrinya. Baru yang tadi tuh, yang sisanya itulah yang diatur kayak tadi. Atur warisan. Ntar dulu, wong calon ahli waris ada 25. Saya harus nanya dulu tuh biar nggak salah. Begitu. Sekarang nih kalau yang ibu pengen tanya, siapa dulu nih yang punya harta dulu dah. Itu siapa yang ibu pengen tanya, lakinya atau bininya? Bingung juga kalau bakal karena. Jadi yang harus dibagi itu yang punya harta. Siapa yang punya harta ini? Ini rumah nih, anggap deh majelis ini rumah ibu. Ini yang punya majelis ini, yang punya rumah ini, si suami apa si istri? Enggak, yang mati dulu. Yang mati siapa yang punya harta itu dulu. Nah baik, berarti udah tuh suami dulu nih, biar bagi cara faraidnya biar benar. Suami wafat, gitu. Kita sebut aja si suami itu si A, biar gampang. Waktu si A nih mati, begitu. Bapaknya dia masih hidup nggak? Udah nggak ada. Ibunya udah nggak ada. Kakeknya udah nggak ada. Neneknya nggak ada. Baik. Waktu si A ini mati, istri ada. Ada berapa? Iya, artinya waktu dia wafat itu tinggal satu. Iya, gitu. Berarti dia nih yang dapat nih. Dia yang dapat si istrinya. Terus setelah istrinya dia punya anak nggak? Dari yang anak yang lain nggak ada. Nggak bisa. Jadi harus saya tanya lagi. Itu nanti bakal salah bagi. Baik. Jadi istri ada satu. Anak dia berapa? Dari berapa biang terserah jumlah anaknya. Iya. Berarti jumlahnya ada 7. 7. 3 laki totalnya. Oh, totalnya gitu ya. 5 laki, perempuan 2. Maka ahli waris itu orang si A tadi udah nyata. Satu istrinya mendapatkan 1/8, 12,5%. Sisanya buat semua anak-anaknya. Sisanya. Iya. Nah itu urusannya dia, dosanya. Inilah kenapa muslim kudu ngaji. Kalau warisan tuh enggak dibagi, seminggu baru mati warisan harus dibagi. Kalau enggak, dosa di kuburannya disiksa terus tuh orang tua.
Iya, mau alasan apa aja. Agama nih begini, Bunda. Agama nih. Jadi kita harus pahami nih tentang waris. Jadi jangan ngomongin orang lain ya, puyeng. Kalau ibu ngomongin orang lain, puyeng. Apa tuh orang lain? Ibu dari ibunya, ibu dari bapaknya, stres tuh namanya. Kita ke depan. Itu bakal nggak puyeng. Yang udah kejadian dimundurin lagi repot. Begitu. Jadi caranya nih, perhatiin. Jangan ngobrol sama temennya. Sayanya nggak mau nerangin. Jadi begini nih, baru mati seminggu. Ini hari ketujuh nih. Apa nanti malam nih ketujuh, tujuh hari. Paginya hari keberapa tuh? Ketujuh berarti ya. Hari ketujuh apa ke-8? Hari ke-8. Hari ke-8 panggil kiai. Panggil kiai yang ada di kampung, ibu-ibu yang ngerti faraid. Panggil kiai, kiai ini bagaimana warisan ini? Tanya, jangan tidak tanya sama kiai. Walaupun bisa kita tanya sama kiai. Agar supaya diatur nih yang kita mau maksud, seminggu sesudah dikubur tuh warisan dibagi. Dibagi tuh bedakan antara dibagi dan dieksekusi. Beda antara dibagi dan dieksekusi. Apa tuh dibagi, apa eksekusi? Ini biar gampang. Sebelah nih punya tanah kita. Begitu. Tanah ibu-ibu. Begitu tuh sebelah tuh biar gampang cara nyebutnya. Sekarang ahli warisnya kayak tadi tuh. Kayak tadi. Satu istri ninggalin anak 7. Laki-laki berapa tadi? 5 ya. 5, perempuan 2. Nah, maka istri dapatlah 12,5%. Bila kasusnya kayak tadi. Kasusnya nih. Karena berbeda materi, beda kasus. Maka bila tanah itu ada berapa tuh? Luasnya ada 500. Berapa 12,5%-nya dari 500? Hitung tuh. Begitu. Sekian. Tuh hartanya dia sekian. Sisanya punya dia. Begitu. Biar gampang tuh. Jadi sehingga enggak ngakuin. Ini contoh. Seringkali terjadi di tanah Betawi ini. Orang ngakuin ono tanah punya gua, punya baba. Padahal bukan punya gua. Ini contoh ya, ada kasus di Bintaro ujung. Tanah tuh 8.000. Buat di Betawi gede. 8.000 kan besar. Ya kan, apalagi zaman sekarang. Tanah siapa, kata saya. Tanah engkong saya. Saya cucu dari ibu. Oh, cucu dari ibu. Artinya anak perempuan. Iya, baik. Dihitung. Dari 8.000 itu, bapak ini cuma dapat 20 meter. Tuh. Iya, biar paham. Oh, 20 ya, kecil. Iya, karena anaknya sabrek. Ini ceritanya. Gitu loh. Artinya, kita kan sering terjadi. Contoh nih, tanah depan nih. Luasnya berapa? Anggap 500. Anaknya ada 5 nih. Laki. Biar laki aja 5. 500. Berarti satu anak laki berapa? Nah, kita harus ngomong. Itu tanah punya gua 100. Bukan 500. Orang tanah rame-rame. Begitu. Eksekusinya nanti. Tahu? Paham eksekusi nanti? Yang penting dipernahin. Si ini dapat sekian persen. Si ini dapat sekian persen. Si ini dapat sekian persen. Bagaimana? Mau dijual sekarang apa nanti? Terserah kesepakatan. Nanti nih saya ajarin ibu-ibu. Ini panjang kalau ngomongin ini. Sampai maghrib nggak kelar. Saya ceritain. Beneran.